Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Liling sebagai PJMK Radiobiologi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang efek radiasi pada sel. Perkenalkan, nama saya Arel Sakarardi dengan NIM 41323114. Perkenalkan, nama saya Grisia Pramestika dengan NIM 41323119. Saya Nur Inayatul Ma'rufah dengan NIM 41323118. Saya Alvina Kalista dengan NIM 41323115. Saya Muhammad Silang Pratama dengan akhir NIM 173. Untuk yang pertama, bagaimana sih radiasi mempunyai efek pada sel? Untuk paparan radiasi pada tubuh dapat menimbulkan kerusakan baik pada tingkat molekuler, seluler, ataupun jaringan. Untuk kematian sel bisa terjadi pada tubuh dengan dosis yang relatif rendah maupun tinggi. Untuk efeknya sendiri, jadi tubuh itu ketika terpapar radiasi itu akan tergantung dari dosis yang diterima. Misalkan pada saat dia menerima radiasi dengan dosis yang relatif rendah, maka tubuh akan beradaptasi terlebih dahulu. Apakah sel-sel di dalam tubuhnya itu bisa melawan radiasi-radiasi yang sudah terpapar di tubuhnya tersebut. Tapi ketika dia terpapar radiasi yang cukup atau relatif tinggi, maka kejadian atau kemungkinan besar yang terjadi adalah kematian sel, atau sel tersebut akan bermutasi yang akan menyebabkan DNA itu merubah genetiknya. Oke, next. Untuk interaksi radiasi dengan sel sendiri ada dua, yaitu langsung dan tak langsung. Nah, langsung tersebut itu terjadi ketika ada partikel atau partikel bermuatan, misalnya elektron yang memiliki energi yang cukup tinggi yang akan menyebabkan interaksi dengan atom-atom sekitarnya, dan interaksi tersebut akan menghasilkan produk atau menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas tersebutlah yang akan memutus rantai karbon yang ada di alam atau yang ada di manusia itu tersendiri. Ketika rantai tersebut memutus di dalam sel, itu yang dikenakan adalah DNA, RNA, enzim, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua, itu ada interaksi radiasi tak langsung. Nah, interaksi radiasi tak langsung ini itu melibatkan partikel yang tidak bermuatan, misalnya foton. Nah, foton tersebut akan interaksi dengan H2O atau bahasa awamnya itu air. Nah, energi yang diserap oleh suatu molekul air tersebut akan membentuk radikal bebas yang nantinya akan berinteraksi dengan molekul biologi sel di dalam tubuh manusia. Nah, kenapa sih interaksi radiasi tak langsung ini dengan rumitnya? Ada beberapa proses, karena interaksi sendiri ini memiliki perantara, yaitu H2O yang nantinya akan memberikan reaksi-reaksi kepada sel di dalam tubuh manusia. Next. Oke, selanjutnya respon radiasi pada tingkat sel. Paparan radiasi akan menimbulkan dampak pada sel tersebut. Yang pertama adalah kerusakan DNA. Radiasi yang secara langsung mengionisasi atom-atom di dalam molekul DNA akan menyebabkan putusnya untaian DNA yang akan menyebabkan kerusakan pada DNA tersebut.
Kerusakan ini dapat berdampak langsung pada kemampuan sel untuk berfungsi dengan baik dan dapat memicu serangkaian kejadian yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada DNA. Selanjutnya adalah perbaikan DNA. Setelah terjadi kerusakan, sel mengaktifkan serangkaian mekanisme perbaikan untuk memperbaiki DNA yang rusak. Mekanisme perbaikan ini sangat penting dalam menjaga integritas DNA dan mencegah mutasi yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Selanjutnya adalah kematian sel. Sel yang tidak mampu memperbaiki kerusakan DNA yang signifikan cenderung mengalami kematian. Kematian sel ini bisa berkontribusi pada terjadinya luka atau kerusakan pada jaringan. Selanjutnya adalah mutasi sel. Sel yang tetap hidup setelah terpapar radiasi dan tidak terjadi kematian sel akan mengalami mutasi pada DNA. Mereka berisiko mengembangkan kanker. Mutasi yang tidak diperbaiki atau yang mengubah regulasi seluler yang penting dapat mengarah pada proliferasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan tumor. Selanjutnya adalah efek stokastik. Efek stokastik sendiri dalam radiasi sel merujuk pada efek yang probabilitasnya meningkat seiring bertambahnya dosis. Efek ini timbul setelah melalui masa tenang yang cukup lama dan keparahannya tidak tergantung kepada dosis radiasi, serta pada efek stokastik sendiri tidak mengenal dosis ambang dan tidak ada penyembuhan yang spontan. Contoh efek stokastik sendiri adalah kanker dan juga mutasi genetik. Dan perlu diingat bahwa serendah apapun dosis radiasi, selalu berpotensi pada adanya risiko terjadinya efek stokastik yang berupa kerusakan pada sistem biologik, baik pada tingkat molekul maupun seluler. Next. Selanjutnya adalah efek deterministik. Efek deterministik dalam radiasi sel mengacu pada efek yang dapat diprediksi secara pasti berdasarkan dosis radiasi yang diterima oleh sel. Jadi semakin besar dosis yang akan kita terima, maka efek juga yang diterima akan semakin parah. Serta pada efek deterministik memiliki nilai ambang batas. Efek deterministik timbul apabila dosis yang diterima tubuh melebihi dosis ambang dan merupakan konsekuensi dari kematian sel sebagai akibat dari pajanan radiasi yang mengubah fungsi jaringan terpajan. Contohnya pada efek segera adalah eritema, yaitu terjadi pada kulit dan juga sterilitas. Dan untuk efek tundanya sendiri contohnya adalah katarak. Yang terakhir ada klasifikasi efek radiasi. Berdasarkan waktu terjadi pada efek somatik, yaitu terjadi pada orang yang terkena radiasi. Contohnya kulit terbakar atau rusak karena sinar UV. Pada efek genetik, yaitu merusak DNA dan bisa diwariskan ke anak cucu. Contohnya kelainan genetik pada keturunan. Selanjutnya ada dalam masalah proteksi radiasi. Pada efek deterministik, yaitu terjadi pasti setelah dosis radiasi tertentu tercapai. Contohnya kulit melepuh atau mata jadi katarak setelah kena dosis tinggi. Pada efek stokastik, semakin besar dosis radiasi, semakin tinggi kemungkinan terjadi. Contohnya kanker yang bisa terjadi kapan saja tanpa dosis pasti. Selanjutnya ada berdasarkan jenis sel. Pada efek segera, munculnya segera setelah terkena radiasi dalam waktu singkat. Contohnya mual, muntah, dan rambut rontok. Pada efek tunda atau kronis, yaitu muncul lama setelah paparan radiasi. Contohnya kanker yang muncul bertahun-tahun kemudian. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kita adalah
radiasi itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel, tergantung dosis yang dipaparkan ke dalam sel atau ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Interaksi sel itu ada dua, interaksi langsung dan tak langsung. Kemudian efek sendiri dari radiasi untuk sel itu ada beberapa hal, yaitu sel tersebut dapat bermutasi, sel tersebut dapat mengalami kematian, tergantung ketika sel tersebut mengalami mutasi, sel tersebut akan dapat atau berpotensi menjadi kanker. Nah, ketika sel tersebut menjadi kanker, itu akan menyebabkan sel tersebut mengalami pertumbuhan tidak hanya di satu organ, tetapi akan menjalar di organ lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembawaan kami kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.